Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa lagi di channel Project Santuy 59. Jadi ini proyek-proyeknya hanya proyek-proyek santuy. Jadi kita juga ngerjainnya sambil santuy, sambil ngopi, sambil merokok di dalam kamar. Yang jelas kita ini termasuk korban YouTube. Kenapa dibilang begitu? Karena kita tergiur sama penggantian bearing, upgrade bos-bosan kipas angin dengan menggunakan bearing yang plug and play. Tapi ternyata memang betul plug and play gampang, tanpa harus ngerubah apapun, langsung plug. Tapi kekuatannya enggak bisa diandalkan. Kalau nggak salah ini hanya mampu bertahan nggak sampai sebulan. Dia udah, si bearingnya udah goyang lagi. Nah, ini dia nih. Ini bearingnya dengan kode numbernya itu ya 688Z. Bayangkan aja, ini bearing sebegini kecil 688Z. Jadi kita korban YouTube karena ini pemasangannya plug and play, kayak menggunakan bus biasa, cuma dimasukin seperti ini. Jadi cuma masukinnya begini aja, udah tinggal di press, ya kan, plug and play. Memang gampang, cuman nggak taunya cuman 2 minggu, udah 2 minggu dia udah goyang, udah nggak bisa berfungsi, dia karena goyang. Jadi dia pas ada magnet dialirin setrum kan, otomatis si current tuh ada magnet ya, jadi menarik si rotornya itu. Nah, otomatis ya itu kendalanya, jadi dia nggak bisa berputar, mati alias matot. Oke, kita akan pakai 628Z. Cuman dikarenakan dia ngepres loh, tuh dia ngepres. Dan kita akan coba, seharusnya ada alat baut 12 tuh buat ngepres ya, cuman karena ini di rumah bukan di bengkel, jadi ya apa yang ada kita gunain. Yang jelas intinya itu adalah tutorialnya, edukasinya itu bener-bener apa yang sering kita lakukan. Penggunaan bearingnya itu kalau nggak pakai 628 ya pakai yang ini, yang lebih kecil, 608. Tapi sepertinya lebih ngepas dengan menggunakan 628 karena nggak ada presan, jadi ya udah. Ini kuat ini, nggak goyang. Kalau pengen lebih kuat lagi ya dilem, tapi ya kita cuma tinggal nyari senternya aja.
nyari senternya paling ya. Ini kenapa nggak diganti bos, karena ininya udah rusak asnya. Daripada kita ganti as, ya udah kita ganti pakai bearing aja tuh, pas. Nah ini kelihatan nih senternya nih, ini enggak senter nih, jadi kita tinggal senterin aja. Ini kuat loh, nih senterin, maksudnya di terawang aja biar ada di tengah-tengah. Kalau di bengkel kita emang ada alatnya khusus, jadi si as itu dimasukin bos nih ke sini nih, bos yang udah lancip jadi agak masuk ke situ. Nah terus kan dipres pakai baut tuh. Ini center nih, kalau udah center tinggal kita lebih kencangkan lagi. Musiknya terlalu gede, kecilin aja, udah malam tuh seperti ini. Wah nih tambah penerangan nih tambah penerangan nih, wih terang gak tuh. Nah jadi sekarang tinggal yang satunya lagi nih. Nih yang ini udah parah malah oblaknya. Jadi kita ini korban YouTube sebetulnya. Kita lagi nggak sengaja ada channel yang nunjukin ya yang kelahar yang kecil ini, plug and play, katanya kelahar baru lagi nih, tapi dia hanya sekedar membuat konten belaka. Memang betul pas kita pasang lancar, wattnya pun turun karena dia enteng. Dan ini kalau keadaan si dinamo mati, maksudnya tanpa terkoneksi ke listrik, dia itu masih muter, kena angin sedikit aja muter, masih berputar, gampang berputar karena saking licinya bearing. Tapi kendalanya dia gampang oblak. Nih ini tadi 628, kalau ini 608, ini lebih kecil. Kita ganti pak, kita samain pakai nih 628 yang kita rekomendasiin sih 628. Nih bearingnya 628, pencahayaan aja apa adanya, tapi nggak masalah karena ini project santuy, kita santai-santai aja. Bukan di channel kita yang satu lagi yang namanya Project Tech 59, itu nggak bisa santuy-santuy karena pengerjaannya pun juga harus dengan profesional, harus dengan tenaga ahli yang udah berpengalaman. Nggak bisa cuman begitu-begitu aja.
karena ini menyangkut orang banyak ya. Takutnya malah kita ngerugiin orang. Bikin konten itu seharusnya kan ada edukasi bermanfaat buat banyak orang, jangan malah ngerugiin orang. Dan kita pun juga menggaransikan untuk eksperimen ini, percobaan ini, kalau ada apa-apa kita bertanggung jawab tanpa ada pungutan biaya apapun. Nah, ini kita sih dari dari pandangan aja udah kelihatan senternya tuh, perbedaannya jauh. Ini kecil, ini besar, ini lebih awet, pasti lebih awet. Oke, kita akan coba ya. Coba dulu ngepas apa enggak. Wah, ternyata masih. Oh, enggak deh. Udah ada space, cuman dia belum center. Nah, ini baru center nih. Udah enak nih. Kalau udah begini, udah kita tinggal perkuat aja. Kalau pakai kelahar insya Allah lebih kuat, lebih bertahan lama. Kenapa bisa begitu? Karena dia tertutup. Daripada bos-bosan kalau udah kotor. Yang jadi permasalahan di sini macet nih, karena kotor kena debu di sini macet. Kalau udah macet, otomatis si gulungan sepul ini akan panas karena ada beban. Nah, kalau udah panas, ya otomatis piusnya akan putus. Karena kalau merek-merek Cosmos, merek ya pokoknya yang branded itu dia ada pius nih, pius di sini nih. Ini pius nih, dan ini pun udah putus. Nah, kalau kita pasti kita ganti lagi piusnya. Biasanya ada yang dilangsungin aja, nggak dipakein pius lagi. Tapi kalau kita ganti piusnya diganti, dipasangin lagi. Jadi biar kalau nanti ada apa-apa juga si gulungannya dia tetap aman. Karena kita bekerja ngandalin jasa ya, orang lain percaya kepada jasa kita, dan kita pun juga nggak kepengen untuk mengecewakan si konsumen itu sendiri. Kalau kita mengejar kualitas dan kepuasan konsumen yang paling penting. Apa keuntungannya di upgrade pakai bearing? Pertama, untuk konsumsi listriknya lebih irit karena dia bebannya lebih enteng. Otomatis si beban untuk menyedot listriknya pun juga kecil. Dan yang paling penting lagi, selain irit di penggunaan listrik, ya daya tahannya, kekuatannya bisa 3 kali lipat dengan pemakaian Bosch. Dan ini biasanya pre-maintenance. Jadi kita ngerekomendasiin, walaupun memang walaupun memang pembelian kipas baru,
yang tanpa bearing, yang mungkin garansi motor dari pabrikannya cuma 1 tahun atau 3 tahun, kita rekomendasiin di upgrade menggunakan bearing. Insya Allah dari garansi 3 tahun pabrikan, insya Allah bisa 5 tahun garansi untuk motor. Walaupun kita telat bersihin, males bersihin, insya Allah kalau pakai bearing kuat. Ini kita belum cek nyala ya, tapi nggak apa-apa, kita rapiin dulu. Kayaknya saya udah ngerasa yakin aja sih, karena memang bukan sekali 2 kali ngeganti bearing seperti ini, dan ini udah udah enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba dulu, mudah-mudahan langsung tokcer. Mantap. Mantap sekali. Oke. Tuh. Suaranya halus. Dan seperti ada lagi juga yang model seperti ini. Biasanya di merek Sky. Kita biarin di sini jadi kasur ya. Ini asnya udah as 12. Asnya udah as 12. Pakai kelaharnya kelahar ukuran 6000 jet untuk ukuran kelaharnya. Dan ada juga yang merek yang lain, dan dia lebih besar, ukuran diameter ininya lebih besar, tapi untuk masalah besar ininya sama. Biasanya dia menggunakan kelahar 6200 karena dia bosnya sendiri itu pun beda, dan dia udah ada kayak semacam rumah lahar begitu, dan itu pasnya menggunakan kelahar 6200. Asnya yang di 10 mili itu pas masuk, sama seperti yang ini 6000 jet. Kita pakai NKN Japan, ini pas masuk. Ini agak seret karena emang dia agak karat. Nanti kita akan next video ini kita akan coba yang ini. Kita akan ukur dulu karena ini kan masih keadaan bagus asnya. Tapi ini bukan hasil gulungan saya karena ini baru, dan gulungannya pun aluminium. Nah, untuk seperti ini justru yang lebih penting untuk kawat-kawat aluminium itu lebih penting kita langsung upgrade aja. Kita beli murah dan upgrade pun juga nggak begitu mahal, jadi untuk daya tahannya akan setara dengan yang kipas-kipas branded gitu. Oke, untuk video selanjutnya kita akan mencoba dan mengukur berapa putaran
masih pakai bushing berapa RPM nanti akan kita ukur. Terus setelah kita menggunakan bearing ada perubahan berapa RPM, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pertama akan mengukur dari watt dari watt speed pertama, speed kedua sampai speed ketiga yang terkencang ada di berapa watt dengan menggunakan bushing, dan berapa watt setelah menggunakan bearing. Oke, itu aja untuk saat ini. Sekian dan terima kasih. Nanti untuk bila mana yang di rumah nggak malas oprak-oprak sendiri, pengen langsung aja, bisa juga langsung datang ke toko Aki Umar yang ada di Pasar Cijantung. Nanti kita di deskripsi akan kita cantumin juga link map toko Aki Umar, juga kita akan cantumin nomor WA saya buat kontak untuk bisa by WA untuk tanya-tanya dulu. Oke, itu aja. Dan yang tadi tuh yang kesalahan saya itu udah kita ganti dan udah normal, dan wattnya pun udah turun. Oke. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.